Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Devi dengan NIM 2448201123 dari kelas 2C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas kimia organik dari Bapak Hari Ade Saputra tentang aldehid, keton, karbohidrat, lipid, dan asam karboksilat. Yang pertama, aldehid. Pengertiannya yaitu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karboksil yang terletak di ujung rantai karbon. Rumus umum aldehid adalah RCHO, di mana R adalah gugus alkil atau gugus aromatik. Selanjutnya, ciri-ciri dari aldehid yaitu mengandung gugus fungsi karbonil di ujung rantai karbon dengan atom hidrogen yang terkait pada atom karbon tersebut, mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat, dan umumnya larut dalam pelarut organik dan sedikit larut dalam air. Rumus kimia dari aldehid yaitu RCHO, di mana R adalah gugus alkil atau rantai karbon atau gugus lain seperti hidrogen. Contoh dari aldehid yaitu formaldehid dan asetaldehid yang digunakan sebagai bahan desinfektan, insektisida, pengawet mayat, bahan pembuatan plastik, zat warna, dan karet sintesis. Yang kedua, keton. Pengertian dari keton yaitu gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Ciri-ciri dari keton memiliki ciri-ciri utama berupa struktur dengan gugus fungsi karbonil yang terikat pada dua atom karbon lainnya. Ciri lainnya adalah titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon dengan massa molekul yang sama dan larut dalam air. Rumus kimia dari keton adalah RCOR, di mana R dan R aksen adalah gugus hidrokarbon dan CO adalah gugus karbonil. Contoh dari keton yaitu digunakan sebagai pelarut oksaloasetat, salah satu senyawa pada proses metabolisme glukosa, asetilaseton dalam bentuk mono atau enol. Enol ditandai dengan warna biru. Selanjutnya, karbohidrat. Pengertian dari karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CX H2OY, di mana X dan Y dapat berbeda. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup dan juga berfungsi sebagai bahan penyusul sel dan jaringan. Fungsi dari karbohidrat yaitu sumber energi, bahan struktural, dan tempat pengenalan pada sel. Selain itu, karbohidrat juga berperan dalam proses metabolisme, penyimpanan energi, dan bahkan berperan dalam pembentukan biomolekul lain. Klasifikasi dari karbohidrat. Karbohidrat diklasifikasikan berdasarkan jumlah unit monosakarida penyusunnya. Karbohidrat dapat dibagi menjadi monosakarida atau gula sederhana, disakarida, 2 monosakarida, olisakarida atau 3-6 monosakarida, dan polisakarida yaitu lebih dari 6 monosakarida. Selanjutnya, asam karboksilat. Pengertian dari asam karboksilat yaitu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karboksil atau MnCOOH yang merupakan gabungan dari gugus karbonil atau MnCO- dan gugus hidroksil MnOH. Sifat fisik dari asam karboksilat yaitu titik didih yang relatif tinggi, kelarutan yang bervariasi tergantung pada panjang rantai karbon dan kemampuan untuk membentuk ikatan hidrogen. Asam karboksilat juga bersifat polar dan dapat membentuk dimer melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya, lipid. Pengertian dari lipid yaitu kelompok luas senyawa organik yang tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut nonpolar seperti eter dan kloroform. Fungsi dari lipid yaitu sebagai komponen utama membran sel. Lipid juga berfungsi sebagai sumber energi, isolasi termal, dan sebagai prekursor hormon. Klasifikasi dari lipid yaitu berdasarkan strukturnya menjadi 3 golongan utama: lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Lipid sederhana terdiri dari ester asam lemak seperti lemak dan lilin. Lipid kompleks adalah lipid yang mengandung gugus tambahan seperti fosfat atau karbohidrat, contohnya fosfolipid dan glikolipid. Lipid turunan adalah hasil dari modifikasi lipid sederhana atau kompleks, misalnya asam lemak, gliserol, dan steroid. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.